wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, guru SD Negeri 2 Cikidang, Orwincan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Saya akan mendongeng cerita rakyat yang berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu, di Jawa Timur berdiri sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah, yaitu Kerajaan Daha. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan Pangeran Inu Kertapati ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan Pangeran Inu Kertapati ke kerajaan Daha disambut baik oleh sang raja. Nah, Candrakirana pun menerima pinangan dari Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itu menjadikan Dewi Galuh merasa sangat iri. Dia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan ia merasa lebih cocok menjadi pendamping dari Raden Inu Kertapati. Dari rasa iri ini berkembanglah menjadi rasa benci. Dewi Galuh mulai merencanakan bagaimana ia bisa menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Apa kurangnya diriku? Bukannya aku sangat cantik? Seharusnya aku yang pantas mendampingi Raden Inu Kertapati. Candrakirana, kamu tidak boleh melangkahiku. Kamu harus pergi dari istana ini. Kamu harus pergi, Candrakirana. Suatu hari, diam-diam Dewi Galuh pergi menemui seorang nenek penyihir jahat. Dia meminta kepada penyihir itu untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan, dan dia berharap menjadi pengganti Candrakirana mendampingi Raden Inu Kertapati. Nenek Jlambrong, di mana kamu? Aku butuh bantuanmu. Datanglah ke hadapanku, Nenek. Ada apa, Tuan Putri? Aku siap membantu. Nenek Jlambrong, aku ingin kamu menyihir Candrakirana menjadi hewan yang menjijikkan. Apa sajalah, yang penting Raden Inu Kertapati menjauhinya. Kamu sanggup? Aku siap membantu, Tuan Putri. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalam istana. Jadi Candrakirana harus bisa keluar dari istana. Harus diajak keluar istana, Tuan Putri. Gampang. Itu urusanku. Aku yang akan mengusir Candrakirana dari kerajaan. Dewi Galuh menyusun siasat. Dia memfitnah Candrakirana sehingga Candrakirana diusir dari kerajaan. Candrakirana keluar dari kerajaan dengan perasaan sangat sedih. Ayahanda, mengapa mengusirku? Bunda, aku harus kemana? Aku takut.
Chandra Kirana berjalan entah ke arah mana. Dia merasa sangat sedih, berlinang air mata. Di tengah perjalanan, tanpa disangka, dia bertemu dengan seorang nenek penyihir jahat. Chandra Kirana, mau kemana kamu? Siapa kamu? Mau apa kamu? Lihat ke sini, Chandra Kirana. Bim, bim, Jangan! bim, bim, Jangan! bim, salah bim. Jadilah keong. Chandra Kirana, kamu bisa terbebas dari kutukanku jika kamu bertemu dengan Pangeran Inu Kertapati tunanganmu. Untuk itu, kamu akan aku buang supaya tidak bertemu dengan Pangeran Inu Kertapati. Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong dan dia dibuang ke sungai. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati berkunjung ke kerajaan Daha untuk menemui Chandra Kirana. Namun, raja mengatakan bahwa Chandra Kirana telah diusir dari kerajaan. Oleh karena itu, Raden Inu Kertapati bersumpah akan mencari Chandra Kirana sampai ketemu. Dia tidak akan pulang sebelum menemukan tunangannya. Ayahanda, tolong Kirana. Harian mencari ikan gak dapat keong, tapi kok cantik keongnya emas. Mau tak makan mana kenyang. Keong, kamu tak pelihara saja ya? Keong, kamu hiduplah di sini ya. Kasih makan, jadi teman aku. Keong emas itu sudah ditemukan oleh seorang nenek. Keong itu dipelihara sangat baik, setiap hari diberi makan. Siangnya, nenek seperti biasa, dia pergi ke sungai untuk mencari ikan. Namun, seharian mencari ikan, dia tidak mendapatkan hasil. Oleh karena itu, dia pun pulang dengan tangan hampa. Tapi alangkah terkejutnya ketika sampai di rumah, makanan yang lezat sudah terhidang di meja. Nenek itu heran, siapa gerangan yang telah memasak untuknya. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Setiap nenek itu pulang dari sungai, sudah terhidang makanan yang lezat. Lalu nenek itu penasaran. Suatu hari dia merencanakan, dia pura-pura ke sungai, padahal dia hanya beberapa langkah saja dari rumahnya. Dia akan mengintip, dia ingin tahu siapa yang setiap hari memasak untuknya. Garis cantik. Hei, siapa kamu? Nenek, mengapa sudah pulang? Biasanya masih nanti siang. Sang nenek merasa terkejut saat melihat keong yang dipeliharanya di tempayan berubah menjadi seorang gadis cantik. Gadis itu langsung memasak dan menyiapkan makanan di atas meja. Dari mana asalmu? Nek, sebenarnya aku itu adalah Tuan Putri Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Aku dikutuk nenek sihir menjadi keong emas, dan kutukanku itu akan berakhir apabila aku bertemu dengan tunanganku
Raden Inu Kertapati. Doakan ya Nek, semoga aku segera bertemu dengan tunanganku. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus mencari Candrakirana. Dan hal itu diketahui oleh nenek sihir. Maka nenek sihir itu pun berubah menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seekor gagak yang dapat berbicara. Gagak itu memberikan arah. "Pangeran, ke sini, ikuti aku." Raden Inu senang sekali. Maka Raden Inu Kertapati mengikuti kemana gagak itu terbang. Padahal petunjuk burung gagak itu salah. Lama-lama Pangeran Inu Kertapati menjadi bingung dengan arah yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek itu sudah beberapa hari tidak makan dan dia minta sedekah. Raden Inu Kertapati memberikan makanan bekalnya. Dan ternyata kakek itu adalah kakek sakti. Kakek yang sakti itu tahu bahwa burung yang mengikuti Raden Inu Kertapati adalah burung jadi-jadian dari nenek sihir. Maka burung gagak itu dipukul oleh seorang kakek dan wush, dia menghilang menjadi asap. Kemudian kakek tersebut memberitahu kepada Raden Inu Kertapati untuk menuju ke desa Dadapan. Wahai anak muda, pergilah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan menemukan tunanganmu. Maka pergilah Raden Inu Kertapati menuju desa Dadapan. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Dia menemui sebuah rumah. Dia bermaksud ingin meminta air minum. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia sampai rumah itu, dia melihat seorang gadis sedang memasak. Ya, itu adalah Candrakirana. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dapat menemukan Candrakirana. Ia sangat senang dan bahagia. Candrakirana pun terbebas dari kutukan. Dia sekarang menjelma menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera mengajak Candrakirana kembali ke kerajaan Daha. Sesampainya di kerajaan, Candrakirana menceritakan semua yang telah terjadi. Maka kejahatan Dewi Galuh pun terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya. Tapi karena takut akan hukuman itu, maka Dewi Galuh melarikan diri pergi ke hutan. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan Candrakirana menikah. Mereka hidup bahagia. Demikian tadi kisah Keong Emas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Janganlah mempunyai rasa iri dan dengki kepada orang lain. Dan sebaik-baik orang menyimpan kejahatan, suatu ketika akan terbongkar juga. Tetaplah berbuat baik kepada orang lain. Jauhkan rasa iri dan dengki di hati agar kita selamat menjalani kehidupan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.